Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 57 sekarang ya di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya, membaca, reading comprehension, pemahaman dalam membaca. Ini lanjutan dari yang 56 ya. Oh iya, maksudnya sebelumnya ada 56, yang pertama itu, yang ini yang kedua ya, 57 ini ya. 57 ada definisi dan ilustrasi atau ilustrasi tentang popular culture, budaya populer. Ini kita kayaknya mau ngebahas tentang Mickey Mouse ya, Mickey Mouse ya. Alright, ini sedikit ini apa namanya keterangannya, ini kita baca dulu. In some question in the reading section on the paper-based TOEFL ya, dalam beberapa pertanyaan di bagian reading pada TOEFL berbasis kertas, you will be asked to recall and relate information and content from definition or illustration passages about popular culture ya. Kalian akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan isi dari bagian definisi atau ilustrasi tentang budaya populer. And then choose the best answer. Pilihlah jawaban yang terbaik. Coba kita baca dulu aja teman-teman. Siapin kertas sama pulpen. Siapa tahu ada kosakata baru yang kalian bisa dapat dari sini. Lumayan di ini dicatat ya. Intinya kalau reading itu kita harus banyak vocab guys. Alright. Oke, tentang Mickey Mouse. Mickey Mouse itu yang tikus-tikus itu ya, tikus Disney itu ya, yang celananya merah kalau nggak salah ya, yang kaos tangan putih gitu. Mickey Mouse was not Walt Disney's first successful cartoon creation. Jadi Mickey Mouse itu bukanlah ciptaan kartun pertama Walt Disney yang sukses ya, bukan kartun pertamanya yang sukses. Sebelumnya ada berarti ya. But he is certainly his most famous one. Namun ia tentu saja merupakan salah satu ciptaannya yang paling terkenal. Ya memang terkenal Mickey Mouse ya. It was on a cross-country train trip from New York to California in 1927 that Disney first drew the mouse with the big ears ya. Apa namanya dalam perjalanan kereta lintas alam dari New York ke California pada tahun 1927, Disney itu pertama kali, Disney itu nama orang ya, Walt Disney namanya. Disney pertama kali menggambar tikus dengan telinga besar. Supposedly kayak konon, he took his five inspiration from the tame field mice ya. Konon ia mengambil 5 inspirasinya dari tame field mice, itu 5 tikus jinak ya. Tame field mice, tikus jinak that used to scamper into his old studio in Kansas City. Yang biasanya scamper itu lari gitu ya, into his old studio in Kansas City. Ke studio lamanya di kota Kansas ya. No one is quite sure why he dressed the mouse in the now familiar shorts with 2 buttons and gave him the yellow shoes. Tidak ada yang tahu pasti mengapa dia mendandani tikus itu dengan celana pendek berkancing 2 and gave him the yellow shoes, dan memberinya sepatu kuning. But we do know that Disney had intended to call him Mortimer until ya, but we do know that Disney had intended to call him Mortimer ya, tapi kita tahu bahwa Disney itu bermaksud memanggilnya Mortimer. Oh, dulunya Mickey Mouse itu mau dikasih nama Mortimer ya. Until his wife Lillian, sampai istrinya Lillian intervened and christened him Mickey Mouse ya. Sampai istrinya Lillian turun tangan dan menamainya Mickey Mouse gitu ya. Terus capitalizing on the interest in Charles Lindbergh, memanfaatkan ketertarikan pada Charles Lindbergh. Charles Lindbergh itu pilot ya guys ya, pilot tempur yang pilot tempur Amerika yang pernah ngelewatin Samudra Atlantik ya sendirian. Terkenal banget itu. Capitalizing on the interest in Charles Lindbergh, memanfaatkan ketertarikan pada Charles Lindbergh, Disney planned Mickey's debut in the short cartoon Plain Crazy. Disney merencanakan debut Mickey dalam kartun pendek yang judulnya Plain Crazy. Plain itu pesawat, crazy itu gila, pesawat gila berarti ya. With Minnie as a co-star ya, dengan Minnie sebagai lawan mainnya. In the third short cartoon, dalam kartun pendek ketiga, Steamboat Willie. Oh, kartun ketiganya namanya Steamboat Willie gitu ya. Mickey was whistling and singing through the miracle of modern soundtrack. Mickey bersiul dan bernyanyi melalui keajaiban soundtrack modern. Oke. Alright.
Oke, by the 1930s, pada tahun 1930-an, Mikey's image had circled the globe. Gambar Mikey telah beredar di seluruh globe dunia ya. He was a superstar at the heights of his career. Dia adalah seorang superstar di puncak karirnya. Terkenal banget Mickey Mouse ya. Although he has received a few minor changes throughout his lifetime, meskipun dia telah menerima beberapa perubahan kecil sepanjang hidupnya, most notably the addition of white gloves ya, terutama penambahan white gloves, sarung tangan putih ya, and the alteration to achieve the rounder forms of a more childish body, dan perubahan alteration tuh untuk achieve, untuk mencapai the rounders form of a more childish body, perubahan untuk mencapai bentuk tubuh yang lebih kekanak-kanakan, biar lebih kayak anak-anak gitu ya. He has remained true to his nature since those first cartoons ya. Dia tetap setia pada sifatnya sejak kartun pertama tersebut. Alright. Mikey is appealing because he is nice. Ya, Mikey itu menarik. Appealing itu menarik because he is nice, karena dia baik. He may get into trouble, but he may get into trouble itu maksudnya dia mungkin ya di ceritanya itu dapat masalah, but he takes it on the chin with a grin. Itu maksudnya tapi dia menghadapinya sambil grin, tersenyum gitu ya. Chin itu kan ini guys. Chin itu kan dagu ya kan. Kalau grin itu kan menyeringai, maksudnya senyum lah, tapi dia menjalani hidupnya sambil senyum gitu ya, menyelesaikan masalahnya sambil senyum-senyum aja gitu ya. Terus he is both good natured and resourceful. Dia baik hati ya dan banyak akal. Resourceful itu banyak akal. Good nature itu maksudnya aslinya baik gitu lah, intinya nature alaminya baik secara alami dan banyak akal gitu ya. Perhaps that was Disney's own image of himself. Mungkin itulah gambaran Disney tentang dirinya sendiri. Jadi kayak oh ini loh saya. Jadi yang nyiptain Mickey Mouse itu kan namanya Disney kan, Walt Disney ya. Dia menceritakan dirinya sendiri, oh ini loh saya baik dan banyak akal ya, Mickey Mouse itu kayak saya gitu. Why else would he have insisted on doing Mickey's voice in all the cartoon for 20 years? Kenapa lagi dia bersikeras untuk mengisi suara Mickey di semua kartun selama 20 tahun? Kayak pertanyaannya. When interviewed, ketika diwawancara, dia berkata, there's a lot of the mouse in me. Ada banyak tikus di dalam diriku ya. And that mouse has remained one of the most pervasive images in American popular culture. Dan tikus itu tetap menjadi salah satu gambar yang paling tersebar luas dalam budaya populer Amerika ya. Jadi pervasive itu paling tersebar gitu ya. Pervasive image berarti gambar yang paling tersebar luas di budaya populer Amerika, American popular culture gitu guys ya. Simple kan? Simple nggak? Coba kalau kita jawab pertanyaannya, which of the following is the main topic of the passage? Manakah dari berikut ini yang merupakan topik utama dari bacaan tersebut? Apakah yang A, the image of Mickey Mouse, gambarnya Mickey Mouse, atau ini ya, image-nya Mickey Mouse? Kalau yang B itu the life of Walt Disney, kehidupannya Walt Disney, enggak ya? Soalnya nggak diceritain Walt Disney itu nikah umur berapa, anaknya berapa, lahirnya kapan, itu kan nggak diceritain. Kalau yang C, the history of cartoons, sejarah kartun, enggak lah, terlalu luas. Kalau yang D, the definition of American culture, definisi budaya Amerika. Yang paling tepat, topik utama dari bacaan tersebut adalah ya image-nya Mickey Mouse. Ya, berarti yang A gitu guys, easy. Kalau yang B, what distinguished Steamboat Willie from earlier cartoons? Apa yang membedakan film Steamboat Willie dari kartun yang sebelumnya? Apakah yang A, better color, warnanya lebih bagus, atau B, a soundtrack, ada track suaranya? Kalau yang C, Minnie Mouse as a co-star, Minnie Mouse sebagai lawan mainnya. Kalau yang D, the longer formatnya lebih panjang. Yang mana guys? Oke, yang benar jawabannya adalah yang B guys, a soundtrack ya, ada track suaranya. Karena kan tadi ada kata-kata in the third short cartoon Steamboat Willie, Mickey was whistling and singing through the miracle of the modern soundtrack.
Dalam kartun pendek ketiga yang judulnya Steamboat Willie, Mickey bersiul dan bernyanyi melalui keajaiban soundtrack modern karena udah apa ya, teknologinya pas itu lagi baru-barunya ya, soundtrack itu ya, makanya kerennya di situ. Yang membedakan itu. Oke, nomor tiganya, the word pervasive, kata menyebar di baris ke-26 could best be replaced by, bisa diganti dengan kata apa? Apakah yang A, well loved, sangat dicintai, widespread, tersebar luas? Ya ini, widespread ya. Kalau yang C itu often copied, sering disalin, sering dikopi. Kalau yang D, mahal untuk dibeli ya, expensive to buy, enggak ya. Widespread ya, tersebar luas ya. Pervasive itu ini guys, menyebar gitu ya. Widespread juga menyebar luas, berarti yang B. Kalau yang nomor 4, the word appealing. Appealing itu menarik ya. Menarik ya, in line 21. Di baris ke-21, is closest in meaning to, paling dekat artinya dengan apa? Apakah yang A, attractive? Attractive itu juga menarik. Appealing, attractive, menarik. Kalau yang B, famous, terkenal, exceptional, itu luar biasa. Kalau distinguishable itu ini, dapat dibedakan. Gimana guys? Menarik ya? Berarti yang A. Oke. Kalau yang nomor 5, the word those. Kata those di baris ke-20 itu mengacu ke apa? Apakah yang A, cartoons, kartun ya kan? Kalau yang B itu forms, bentuk-bentuk ya, bentuk. Ya, kalau yang C, gloves, itu sarung tangan. Kalau yang D, changes, perubahan. Ya, kita lihat dulu di baris ke-20 itu ada apa? Oke, kita baca dari Aldo ya. Although he has received a few minor changes throughout his lifetime, ya, meskipun ia telah menerima beberapa perubahan kecil sepanjang hidupnya, most notably the addition of white gloves and the rounders form of a more childish body, terutama penambahan sarung tangan putih dan bentuk tubuh yang lebih kekanak-kanakan. He has remained true to his nature since those first cartoons. Dia tetap setia pada sifatnya sejak kartun pertamanya itu. Those-nya itu those first cartoons ya. Berarti mereka ini ya, mereka kartun ya, kartun-kartun sebelumnya ya. Oke, berarti yang A dong ya, kartun, lebih ke kartun. Those itu mengacunya ke kartun. Alright. Kalau yang nomor 6-nya, where in the passage does the author relates how Mickey got his name? Ya, di bagian manakah penulis menceritakan bagaimana Mickey mendapatkan namanya? Namanya dikasih sama istrinya tadi ya. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang A guys ya. Ya, kita baca dari but we do know that Disney had intended to call him Mortimer until his wife Lillian intervened and christened him Mickey Mouse. Ya, pokoknya intinya dulunya mau dikasih nama Mortimer, tapi istrinya si Disney ini yang namanya Lillian ini ikut campur terus ngasih nama si tikusnya ini Mickey aja, Mickey Mouse gitu guys. Alright, berarti yang A baris ke-8 sampai 10 ya. Oke. Nomor 7-nya sekarang. Nomor 7, number 7. What does the author mean by the statement in line 17 to 20 ya? Apa yang dimaksud penulis dengan pernyataan pada baris 17 sampai 20. Nih, 17 sampai 20. Although he has received a few minor changes throughout his lifetime, ya. Meskipun ia telah menerima beberapa perubahan kecil sepanjang hidupnya, ya, most notably the addition of white gloves and the alteration to achieve the rounder forms of a more childish body. Ya, terutama penambahan sarung tangan putih dan perubahan untuk mencapai bentuk tubuh yang lebih bulat dan lebih kekanak-kanakan. He has remained true to his nature since those first cartoons. Dia tetap setia pada sifatnya sejak kartun pertama itu. Oke. Yang mana guys? Apa yang dimaksud penulis dengan kata-kata ini? Kata-kata ini ya. Alright. Apakah yang A, the current version of Mickey Mouse is different in every way from early cartoons? Versi Mickey Mouse saat ini berbeda dalam segala hal dari kartun awalnya. Kalau yang B, the original Mickey Mouse was one of the first cartoon character. Mickey Mouse asli adalah salah satu karakter kartun pertama. Kalau yang C, in the first cartoons, di kartun pertamanya, Mickey Mouse looked more like a child ya. Mickey Mouse lebih mirip anak kecil.
Kalau yang D, the personality of Mickey Mouse has not changed over the years. Kepribadian Mickey Mouse tidak berubah selama bertahun-tahun. Yang mana guys? Yang benar adalah yang D. Jadi kepribadiannya Mickey Mouse itu nggak berubah guys, meskipun diganti-ganti biar lebih kayak anak-anak, tapi kayak dia nggak terlalu kayak anak-anak banget gitu ya, nggak terlalu kayak bayi banget gitu kan sifatnya. Meskipun modelnya, tampangnya dibikin seanak-anak mungkin, tapi kan dia kayak lebih dewasa gitu ya. Ya, dia tidak berubah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. The personality of Mickey Mouse has not changed over the years. Kepribadian Mickey Mouse tidak berubah selama bertahun-tahun. Oke. Nomor 8 ya. Alright. What did Disney mean when he said there is a lot of the mouse in me? Apa yang dimaksud Disney saat dia ngomong ada banyak tikus di dalam diriku? Ya, apa maksudnya? Apakah yang A, he was proud of the mouse that he created, dia bangga dengan tikus yang dia ciptakan? Ataukah yang B, he knew that the mouse would be a famous creation, dia tahu bahwa tikus akan menjadi ciptaan yang terkenal? Kalau yang C, he created the mouse with many of his own qualities, dia menciptakan tikus dengan banyak kualitasnya sendiri. Kualitasnya sendiri maksudnya sifat-sifat dia itu loh. Dia tuh kayak udah kayak tikus. Saya itu seperti tikus, banyak tikus di diri saya. Saya itu ibaratkan tikus gitu loh. Ya. Kalau yang D, he had worked very hard to create a mouse. Dia telah bekerja sangat keras untuk menciptakan tikus. Jawabannya yang mana guys? Lebih ke C ya. Dia menciptakan tikus itu dengan banyak kualitasnya dia sendiri, maksudnya lebih mirip ke sifat-sifat dia gitu ya. Ya, ada banyak tikus di dalam diriku kayak seolah-olah kayak gitu. Terus yang nomor 9, the first image of Mickey Mouse is described as all of the following except. Image pertama Mickey Mouse digambarkan sebagai berikut kecuali yang mana? Apakah yang A, he was dressed in a shirt with 2 buttons, dia mengenakan celana pendek dengan dua button, 2 kancing gitu ya. Terus yang B, he had big ears, dia punya telinga yang besar. Kalau yang C, he wore yellow shoes, dia menggunakan sepatu kuning. Kalau yang D, dia memakai sarung tangan putih. Udah jelas ya. Yang pertama kali image pertama kan nggak ada Mickey Mouse kan dikasih sarung tangan putih pas pembaruan dia gitu kan, dikasih sarung tangan putih biar terus dimodifikasi lagi biar kayak anak-anak ya kan, termasuk sarung tangannya itu kan berarti baru ya, berarti kecualinya adalah yang D gitu guys, alright ya gitu guys. Terus yang nomor 10-nya terakhir ya. Okay, the paragraph following the passage most probably discusses ya, paragraf setelah bagian ini kemungkinan besar membahas apa guys? Setelahnya ya. Jadi paragraph following itu maksudnya paragraf setelah bacaan ini kira-kira mau ngejelasin apa. Jadi kalau ada lanjutannya ini kira-kira mau dilanjut apa gitu ya. Berarti kita harus baca kalimat terakhirnya dulu ya. Tadi kan kalimat terakhirnya, and that mouse has remained one of the most pervasive images in American popular culture. Dan tikus itu tetap menjadi salah satu image yang paling tersebar luas dalam budaya populer Amerika. Kira-kira mau dilanjut apa guys paragrafnya itu? Apakah yang A, the history of cartoons, sejarah kartun? Kalau yang B, the other images in popular culture, gambar lain dalam budaya populer? Kalau yang C, Walt Disney childhood, masa kecilnya Walt Disney. Kalau yang D, the voices of cartoon characters, ya suara karakter kartun. Yang paling mungkin adalah ya kan udah ngejelasin tentang tikus. Ya mungkin ada pop culture yang lain, ya. Other images in popular culture. Tadi kan soalnya terakhir ngomongin popular culture di Amerika kan. Berarti terusannya kemungkinan other image lain di budaya populer. Itu aja yang B berarti ya. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan. And then after this tambah lagi vocab kalian di exercise belajar di exercise 58 ya. 58 kita nambah vocab lagi guys. Di 58 itu topiknya ada tentang ini ya, social science ya, ilmu pengetahuan sosial IPS berarti. Alright, kita ketemu di situ. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Thank you very much. See you.